Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ziarah Official. Dalam video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengisi SKP di PMM. SKP atau sasaran kinerja pegawai biasa dikerjakan setiap tahun untuk menunjang karir seorang ASN. Jadi dibutuhkan ketika naik pangkat ataupun naik jabatan, karena dalam SKP ini nanti akan hasil akhirnya adalah angka kredit ya, atau PAK, penilaian angka untuk penilaian angka kredit. Nah, untuk di daerah kami, menu pengelolaan kinerja di PMM itu baru muncul hari kemarin ya, tanggal 5 bulan Januari. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke PMM, atau yang lebih mudahnya lagi, yang lebih enak lagi, kita gunakan PMM yang versi websitenya. Jadi kita gunakan komputer. Jadi supaya semua jelas dan bisa dibaca. Jadi silakan masuk ke guru.kemdikbud.go.id ya. Nanti akan masuk ke PMM dan kita login menggunakan akun belajar.id. Nah, setelah itu kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, kenapa pengelolaan kinerja ini harus segera kita lakukan? Karena batas terakhir itu adalah tanggal 20 Januari. Jadi waktunya sangat terbatas sekali dan semua ASN diharapkan harus selesai tanggal 20 Januari itu. Oleh karena itu, di sini saya sengaja ingin berbagi supaya rekan-rekan semua bisa mengerjakan dengan mudah. Sebelumnya, SKP itu biasanya dikerjakan menggunakan format Excel, misalnya kita isi, dan lumayan, kalau menurut saya lumayan rumit. Tapi ketika saya melihat yang ada di PMM ini, semua lebih simpel dan lebih mudah, dan lebih terukur apa yang ingin kita capai untuk kinerja kita setahun ke depan. Karena itulah fungsi dari SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Jadi apa yang ingin kita capai 1 tahun ke depan. Oke, mari kita mulai. Kita masuk ke pengelolaan kinerja. Tinggal klik saja. Nah, di sini langsung menu lanjutkan rencana kerja ya. Jadi tinggal klik saja yang di sebelah sini. Nah, tinggal klik saja yang di bagian ini dan muncul seperti ini. Nah, ini dihasilkan dari rapor pendidikan Satdik ya, satuan pendidikan kita di mana tempat kita mengajar. Jadi hasil ANBK yang kita lakukan di tahun kemarin itu muncul sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja, indikator apa saja yang kualitasnya masih kurang. Nah, kebetulan untuk sekolah kami di sini, kualitas, dimensi prioritas, kualitas pembelajaran dan dimensi prioritasnya tidak ada, karena untuk di sekolah kami ini tidak ada yang merah ya. Jadi hanya ada yang kuning, yaitu di aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif itu masih kuning. Nah, sedangkan yang lain-lainnya di sini sudah baik. Jadi kalau di rapot pendidikan itu indikatornya apabila hijau seperti ini berarti sudah baik. Kualitas di sekolah itu berarti sudah baik. Nah, sedangkan untuk yang kuning itu perlu perbaikan dan yang merah itu adalah menjadi prioritas perbaikan. Oleh karena itu, ketika kita membuka SKP pertama kali, maka akan muncul menu ini. Nah, guru itu harus memilih mana yang perlu perbaikan, yang menjadi prioritas, atau biasanya yang berwarna merah atau yang berwarna kuning seperti ini. Dan sebaiknya itu tidak dikerjakan perorangan. Jadi untuk menyusun ini lebih baik bekerja sama bareng-bareng dengan seluruh guru. Jadi berbagi tugas. Berbagi tugas, misalkan di sini kami ada 3 yang kuning. 3 yang kuning. Nah, jangan sampai semua guru itu memilih yang ini.
Bisa jadi misalkan kalau ada 12 guru, 12 ASN, kita bagi 3 saja. Berarti 4 orang mengerjakan ini, 4 orang mengerjakan instruksi pembelajaran, 4 orang mengerjakan instruksi yang adaptif. Jadi itu perlunya kita mengerjakan bersama-sama. Tapi kalaupun tidak, untuk hanya membuat sebuah rencana, SKP perencanaan kita, itu bisa kita coba lihat-lihat gitu. Karena nanti kita bisa menyimpannya sebagai draft. Nah, setelah kita simpan sebagai draft, nanti kalau di rapat awal tahun, barangkali kita bisa ungkapkan apa yang kita pilih, misalkan, dan pelatihan apa yang kita ikuti. Jadi, di sini diwajibkan untuk memilih mana yang menjadi prioritas perbaikan. Atau indikatornya ada di sebelah sini, mana yang warna merah atau mana yang warna kuning. Dan itu yang harus diperbaiki. Nah, kalaupun misalkan semuanya baik, misalkan di sininya semua warna hijau, tidak ada yang kuning. Nah, menurut BPGP Jabar, saya mengikuti seminar dari BPGP Jabar. Jadi apabila kasusnya semua hijau, nah seperti ini misalkan semua hijau nih, tidak ada yang kuning, maka guru bisa dengan bebas memilih manapun yang ingin dikembangkannya, yang ingin menjadi prioritas sasaran kinerjanya di tahun itu. Apabila kasusnya semua adalah hijau ya. Nah, setelah selesai, apabila kita mau keluar bisa simpan draft atau ke pengembangan kompetensi. Jadi kita pilih dulu. Nah, di sini saya akan memilih yang pertama ya, aktivitas interaktif. Setelah itu kita masuk ke pengembangan profesi. Nah, di pengembangan profesi ini, apabila ingin lebih jelas lagi tentang instruksinya bagaimana cara pembuatannya, bisa dilihat di Perdirjen ini. Nomor 7607 tahun 2023 ya. Nah, di sini yang harus guru lakukan adalah mengisi apa pengembangan kompetensi yang akan dilakukan selama setahun ke depan dalam bentuk bisa jadi pelatihan ataupun misalkan jadi coaching dan lainnya. Ini sebenarnya ada pilihan. Dan di sini disebutkan Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ingat, 32 poin per semester ya. Jadi di sini kita harus memilih 32 poin. Nah, biasanya kalau di awal itu begitu buka ini tidak ada poin. Karena kebetulan saya sudah memilih, maka muncul 36 poin. Nah, apa aja yang harus kita pilih? Di sini harus sangat hati-hati dalam memilih kegiatan yang akan kita ikutin, karena di sini ada bukti dukungan. Jadi nanti sambil berjalan selama 1 semester itu, kita harus mengunggah bukti kegiatan yang kita lakukan. Ada yang dalam bentuk sertifikat ataupun laporan. Misalkan di sini di poin pertama saya ingin, nah ini menu-menunya ya. Ya, di sini banyak sekali dan ini memiliki poin. Nah, di sini di menu pertama saya ingin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi ini seminar, lokakarya ya. Dan saya klik di sini. Nah, jumlah poinnya 1 karena saya memilih 1 kegiatan. Maksud 1 kegiatan di sini itu rencananya kita mau mengikuti berapa kegiatan. Kalau saya misalkan mau mengikutinya barangkali 2 seminar nih target untuk semester ini, ya kita klik aja. Klik saja berarti 2 kegiatan. Maka otomatis poinnya naik menjadi 8 poin. Nah, setelah itu kita pilih lagi, kita tambahkan ya. Nah, di sini ada menu tambahkan. Nah, ini ya. Ini ada menu tambahkan. Jadi kita kalau aktivitasnya berbeda, kita harus tambahkan, tapi kalau aktivitasnya sama, kita tinggal tambah kegiatannya. Nah, rencananya untuk di kegiatan kedua, yaitu saya akan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri
sesuai model kompetensi guru kepala sekolah. Jadi kalau pelatihan mandiri seperti ini itu biasanya seperti pelatihan di PMM, itu kan banyak, itu pelatihan mandiri. Nah, itu bisa kita masukkan. Target semester ini mau berapa misalkan. Saya memilihnya 2 kegiatan. Nah, ini bisa ditambahkan mau berapa kegiatan yang harus kita ikutin, yang akan kita ikutin. Misalkan 3 boleh, 2 boleh, 1 pun bisa. Nah, ini bukti dukungannya adalah sertifikat topik ya. Lihat bukti dukungannya apa, harus diperhatikan. Nah, ini karena poinnya besar, adalah 8 poin, maka poinnya langsung 16. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau yang lebih mudah, barangkali Bapak Ibu bisa saja untuk mencapai target 32 poin, pilih saja misalkan ini 4 kegiatan, 4 topik yang akan kita selesaikan satu semester. Itu bisa saja seperti itu. Tapi ini baru rencana ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah saya ingin meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach. Ya, ini baru rencana ya, baru rencana karena kebetulan saya berperan sebagai coach untuk saat ini. Nah, kita pilih ini, maka ini 12 poin. Nah, kita lihat ke sini. Jumlah poinnya adalah 36 poin. 36 poin itu adalah jumlah dari poin-poin yang tadi kita pilih. Ini 8 poin, ini 16 poin, ini 12 poin. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam memilih aktivitas yang akan kita kerjakan untuk pengembangan kompetensi ya. Takutnya nanti kita tidak tercapai dan nanti nilainya jadi kurang baik dari atasan. Selanjutnya adalah ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini banyak sekali ya. Dari mulai di sini ada indikatornya hanya untuk SMP SMA, misalkan di sini menjadi kepala lab, di sini menjadi wakil kepala, dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan dipilih salah satu ataupun 2 misalkan. Kalau mau menambahkan lagi tinggal klik tambahkan, kita tinggal pilih apa misalkan. Di sini kebetulan saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler, misalkan tambahkan lagi. Nah, ini bukti dukungannya itu adalah nanti yang harus diupload adalah surat keputusan atau surat tugas ya, sama dua-duanya. Selanjutnya adalah ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini lumayan panjang sekali ya, tapi lebih ke indikator dan perwujudan perilaku kita untuk 1 semester ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Misalkan di sini yang pertama berorientasi pelayanan publik. Nah, pertanyaannya, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita tinggal pilih saja. Ya, mudah sekali. Misalkan mau memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan seterusnya, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Saya di sini memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kita tinggal pilih lagi. Nah, kita akan memilih ini nih indikatornya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, saya akan melakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, ada di poin akuntabel. Di poin akuntabel ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Caranya bagaimana? Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Jadi itu semuanya hampir sama ya, tinggal kita memilih saja dan dibaca dengan teliti, dengan hati-hati supaya tidak ada yang miss atau yang terlewatkan. Dan setelah itu kita masuk ke rangkuman. Dan nanti setelah masuk ke rangkuman itu kita kirimkan SKP kita ya kepada atasan, dan nanti kita tinggal menunggu approval saja atau persetujuan dari atasan. Nah, karena kebetulan untuk saat ini saya masih dalam tahap pembuatan draft saja. Jadi saya akan simpan dulu sebagai draft di sini, jangan khawatir. Nah, nanti kita kalau disimpan sebagai draft,
itu masih kita bisa edit lagi gitu. Jadi menunggu nanti rapat akhir semester bersama rekan-rekan bagaimana langkah atau pembagian tugas untuk mengerjakan SKP ini. Karena kan nanti di bagian awal ini kan harus dibagi-bagi nih siapa yang misalkan di bagian ini, di bagian instruksi yang adaptif itu harus dibagi-bagi nanti. Barangkali itu yang bisa saya sharekan, dan saya lihat ini suatu progres yang sangat baik sekali, sebuah inovasi yang sangat bagus sekali dari Kemdikbudristek dan BKN ya. Mereka bersinergi untuk membuat sebuah SKP, dan ini nanti langsung masuk ke kinerja. Jadi nanti kalau kita mau mengajukan kenaikan pangkat dan lain-lain, semua sudah kita isi di sini dan penilaiannya diambil dari sini. Jadi segera dikerjakan, setidaknya kita bikin draft dulu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.